Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, guru kelas pada Min 1 ND sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 24811121084 akan melakukan praktek mengajar pada siswa kelas 4 Min 1 ND untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Semoga Bapak Ibu berkenan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Untuk itu Ibu minta satu orang bisa pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu orang bisa maju ke depan. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Asri, Ada yang tahu kemana? sakit. Ya, semoga Allah berikan dia kesembuhan dan semoga bisa bergabung kembali dengan kita di sini ya. Amin. Oke, anak-anakku, tujuan Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui apa itu gotong royong. Yang kedua, peserta didik bisa menyebut apa-apa saja gotong royong itu atau manfaat dari gotong royong. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, sama-sama ya kita ice breaking ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkemitraan global, gotong royong mandiri, federatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak-anak. Materi kita hari ini tentang gotong royong. Karena minggu lalu kita sudah mulai dengan materi kita tentang berperilaku baik pada kelurahan dan kecamatan. Nah, hari ini
sini kita akan membahas tentang gotong royong. Anak-anakku, ada yang tahu apa sih gotong royong itu? Bekerja sama, bekerja sama. Ada siapa lagi? Tolong menolong. Tolong menolong. Sama untuk Membuat, ya, membuat hal yang disepakati oleh semua. iya. Siapa lagi? Meringankan pekerjaan, Mas Al. Masalah yang lupa. Oke, semua jawaban Anda itu benar. Gotong royong yaitu bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Contohnya apa itu gotong royong? Contohnya di sekolah, apa itu gotong royong? Apa lagi? Kerja Kerja bakti, apa lagi? Membersihkan lapangan, piket, kerja kelompok. Main uno juga gotong royong kan itu? Atau main kartu? Tidak tahu? Nah, jadi bergotong royong itu di sekolah itu gotong royong itu piket. Untuk memperjelaskan materi kita, boleh simak video ini. Boleh simak video selanjutnya. Di sini nilai penting kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong merupakan ciri penting yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini menumbuhkan persatuan, tidak mementingkan diri sendiri, dan memperkuat ikatan antar pribadi dalam masyarakat. Yang berikut, apa itu kerjasama? Kerjasama dalam banyak individu atau kelompok berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama: pembentukan kelompok belajar berbasis sekolah, berkolaborasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengkoordinasi kegiatan sekolah satu sama lain, termasuk pameran seni. Lalu apa itu gotong royong? Dalam tradisi gotong royong Indonesia, individu berkolaborasi secara bebas untuk kepentingan semua orang. Contoh gotong royong itu yang pertama, merapikan di lingkungan sekitar rumah, memberikan dukungan kepada tetangga yang bermasalah, dan yang ketiga, layanan masyarakat dalam lingkungan pendidikan. Lalu yang berikut, mengapa gotong royong itu penting? Karena menciptakan persatuan ketika dilakukan secara kolaboratif. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat, mengatasi masalah secara kolektif, hubungan antara organisasi atau orang diperkuat melalui kerjasama, serta menumbuhkan kebersamaan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Jadi itu tadi ada kegiatan gotong royong yang dilakukan di masyarakat maupun di sekolah. Anak-anak sampai sini sudah paham? Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya? Iya, Hasan? Atau Mas Bian? Kenapa kita harus bisa bergotong royong? Kenapa kita harus bergotong royong? Lain lagi pertanyaan yang lain. Kenapa kita harus menumbuhkan rasa persatuan? Kenapa kita harus menumbuhkan rasa persatuan? Sayang? Perlu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan teman tadi? Mengapa kita harus bergotong royong? Karena kita bersama Nama siapa sayang? Akhir ya, Akhir bagaimana jawabannya? karena kita makhluk hidup harus saling membantu. Ya, karena kita saling membantu. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Mengapa kita harus bergotong royong? Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu yang pertanyaan kedua tadi bagaimana sayang? Kenapa kita harus menumbuhkan rasa persatuan? Mengapa kita harus menumbuhkan rasa persatuan dalam gotong royong? Ada yang bisa menjawab pertanyaan teman? Iya, karena
kita membutuhkan teman biar bisa. Karena kita membutuhkan teman. Yang lain lagi ya. Biar Hah? biar kita tidak Biar tidak kesepian, jawabannya si akhir. Tepuk tangan untuk teman-teman dulu. Jawaban itu benar. Mengapa kita harus menumbuhkan rasa persaudaraan? Tadi kita mendengar sendiri gotong royong itu, yaitu memupuk rasa persaudaraan itu untuk kepentingan kita bekerja sama ini. Kalau kita sudah bekerja sama, otomatis pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Yang tadinya berat akan terasa ringan. Yang tadinya berat akan terasa mudah. Dari situ kita memupuk persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan kita akan terpecah belah. Contoh piket kelas. Piket kelasnya ada 4 orang. Mau kasih contoh ya 4 orang. Tetapi yang melaksanakannya hanya 2 orang. Maka itu yang menimbulkan rasa perpecahan, pertengkaran antara teman. Tapi kalau sama-sama 4 orangnya sama-sama melakukan tugas tersebut, maka rasa persaudaraan itu akan semakin erat. Bukan cuma di sekolah, di lingkungan rumah juga seperti itu, nak. Di masyarakat juga seperti itu. Di lingkungan rumah, ibu kasih contoh. Misalnya, di rumah kita punya kakak. Kita sudah mengerjakan tugas kita. Juga tugas kita itu membersihkan rumah. Lalu kakak kita itu hanya tidur-tiduran saja. Berarti itu juga membuat kita merasa sakit hati, rasa kecewa. Maka dari situlah bergotong royong itu saling membantu supaya pekerjaan yang berat tadi akan terasa lebih mudah, mempererat tali silaturahim, mempererat tali persaudaraan, termasuk di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat itu kita melaksanakan ronda malam, itu wajib hukumnya. Ronda malam itu jangan sampai hanya di RT sebelah yang ronda malam, yang sebelahnya hanya berleha-leha. Tidak akan mampu, itu membuat akan terjadi pertengkaran. Jadi dari situ kita harus melakukan kegiatan gotong royong itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Karena gotong royong itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sudah ada kata gotong royong. Gotong royong membangun, membersihkan masjid, membersihkan selokan sampah, membersihkan kelas, membersihkan apa saja yang termasuk dengan gotong royong. Sampai di sini sudah paham? Paham? Oke. Kalau begitu di sini ibu akan membagikan lembar kerja siswa LKPD. Kerjanya per kelompok. Boleh diskusi kelompok, karena kelompoknya sudah ada. Jadi sekarang diskusi kelompok. Sebentar, selesai melaporkan kembali hasil diskusi kelompok itu di depan, oke? Nah, ini juga namanya kita bergotong royong itu bekerja sama. Ini namanya kita berdiskusi. Itu lagi kan ya? Boleh diskusi ya sayang? Boleh diskusi sayang? Boleh nyambung apa yang kalian lihat di situ ya? Kalian tuangkan. Boleh berbagi pikiran ya? Ini namanya gotong royong, betul itu? Kita melaksanakan diskusi kelompok itu gotong royong.
Dia bisa gambarnya tentang apa yang tuangkan ke dalam situ. Ada yang sering lebih. Ada yang sudah selesai? Sudah? Boleh mempresentasikan di depan? Kelompok 1? Belum? Apa yang memang mau presentasikan? Kelompok 3? Sudah? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amir Mutakem, perwakilan dari kelompok 3. Mari berlatih sosial soal. Poster interaktif gotong royong. Pertanyaan. Pada gambar berikut kegiatan gotong royong apa saja yang dilakukan? 1. Membersihkan, membereskan sampah dan mengelap jendela dan menanam tanaman. Nomor 2. Ceritakan pengalaman Anda terkait pesta tes berikut. Pada suatu hari, aku bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan mengelap jendela dan menanam tanaman. Lalu aku memungut sampah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambar berikut kegiatan gotong royong apa saja yang dilakukan? Ceritakan pengalaman Anda terkait poster berikut. Di sekolah saya bekerja bakti membersihkan sekolah bersama teman-teman. Saya sedang memungut sampah yang berserakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke. Kalau gitu kita istirahat dulu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang ada musuh, yang ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tangan untuk kita semua. Anak-anakku, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugas mandiri. Kalau tugas mandiri itu berarti tugasnya per orang. Bisa kerja sendiri-sendiri ya sayang. Ibu ayo, ayo.
Ada yang tidak dipahami soal tersebut? Soalnya susah kan? Tidak. Oke, pintar. Sudah? Boleh bawa ke sini. Ya, Nek? Siapa yang belum selesai angkat tangan? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Kesimpulannya hari ini adalah gotong royong merupakan nilai budaya yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan bela negara. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau kasih tugas rumah dulu. Sekarang boleh ditulis dulu tugas rumahnya. Oke, siapkan buku dan berpoin. Tugasnya, buatlah clipping tentang kegiatan gotong royong. Buatlah clipping dalam kegiatan gotong royong di rumah dan di sekolah. Buatlah clipping kegiatan gotong royong di rumah dan di sekolah. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita menutup pertemuan kita, ingat minggu depan kita bertemu dengan materi baru, yaitu tentang keanekaragaman budaya. Sebelum menutupi semua rangkaian aktivitas kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kafaratul majelis. Oke, sama-sama.